Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang ketiga, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Ya. Nah, sini kalian lihat di halaman 22 ya, bahwa yang namanya cita-cita itu banyak. Ada yang ingin jadi pilot, ada yang ingin jadi insinyur, ada yang ingin jadi presiden, ada yang ingin jadi polisi dan sebagainya. Nah, ternyata cita-cita yang terbaik di antara cita-cita itu adalah menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, kenapa? Karena apabila kalian ingin menjadi apapun yang kalian cita-citakan, kalau tidak ada cita-cita menjadi anak soleh dan soleha, itu akan menjadi sia-sia saja. Karena semuanya yang akan kalian lakukan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nih. Nah, kalau kalian ingin menjadi anak yang soleh dan soleha, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yaitu pertama, orang jujur itu disayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu kalian kelas 4, kalian juga sudah Bapak ajarkan ya, menjadi anak soleh ya. Salah satu ciri-ciri menjadi anak soleh itu apa saja? Nah, di sini kita lanjutkan pelajarannya di kelas 5. Yaitu pertama, orang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kalian jujur, contoh gambar ini di dalam ulangan ya, jujur kepada diri sendiri. Yang pertama, kalian akan disenangi guru dan teman kalian dan orang tua ya. Kalau kalian jujur, insya Allah kalian akan belajar sebelum ulangan, dan pada saat ulangan insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya, anak soleh itu senang beribadah, jujur dengan Allah dan senang beribadah. Itu yang terpenting. Ya, jujur pada diri sendiri ya. Nih, ada lihat di gambar apa itu? Ya, ada siswa SD kelas 5 sedang mengembalikan sisa uang jajan ya. Jadi jujur itu harus jujur pada diri sendiri ya. Kalau kalian merasa bukan milik kalian, segera kembalikan ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, jujur kepada orang lain. Gimana jujur dengan orang lain? Ya, termasuk mengerjakan PR ya, nonton video pelajaran. Ini kewajiban kalian ya. Bahwa kalian sudah nonton video Bapak, artinya kalian juga sudah jujur mengikuti pelajaran Bapak ya. Tidak hanya langsung latihan soalnya saja ya ditonton, tapi semuanya materi yang Bapak sampaikan itu juga termasuk jujur kepada orang lain. B, hormat dan patuh kepada orang tua. Ini salah satu ciri-ciri anak soleh, yaitu lihat gambar, ada anak bersalaman dengan orang tua ketika berangkat sekolah ya. Hormat itu salah satu ciri hormat kepada orang tua. Nah, apabila sudah datang ke sekolah, apa yang kalian lakukan? Ya, bersalaman dengan guru setelah tiba di sekolah ya. Itu juga tanda hormat dan patuh kepada guru kalian. Tidak hanya kepada kedua orang tua kalian, tapi juga kepada guru, karena guru itu adalah pengganti orang tua kalian di sekolah. Ini pada hari normalnya ya.
setelah pandemi ini insyaallah kita akan bisa ketemu kembali. Selanjutnya ini hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu kalian, ya. Nah, jadi patuhi mereka karena berkat kedua orang tua kalian lah kalian bisa sebesar ini sampai kelas 5. Ya, doakan, ya. Selalu tunjukkan prestasi kalian, bantu kedua orang tua kalian, ya. Senangi, itu cara menyenangi kedua orang tua kalian. Ya, jangan hanya main saja terus, tidak boleh. Apalagi pada masa pandemi ini kalian harus belajar mandiri, ya. Belajar mandiri di rumah, bukannya malas-malasan. Ya, tuh lihat ada anak sedang menyapu sampah di dalam rumah, membantu orang tuanya. Bantu, apalagi kalian hanya di rumah saja nih. Ya, jangan banyak main, hanya makan saja, tidur saja. Tapi kerjakan apa yang bisa kalian kerjakan. Bantu, ya. Apalagi sudah kelas 5, kemaskan saja. Ya, minimal kalian kemaskan itu kamar kalian. Janganlah mau nyuci baju atau apa segala macam, menyetrika, tidak usah. Tapi kemaskan saja dulu apa barang-barang pribadi kalian. Seperti kalau baju kotor, taruh di tempat cucian. Kalau habis piring makan, cuci sendiri, sudah besar. Ya, kalau kamar kemaskan. TV habis nonton matikan kalau tidak ada yang nonton, ya. Bantu orang tua, buka jendela, hidupkan lampu kalau sudah malam, ya. Buka jendela kalau sudah pagi, ya, matikan lampu. Itu saja. Bantu selama kalian masih di rumah, belajarlah mandiri. Jangan bermalas-malasan, dan terutama kalian kerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru kepada kalian. Pasti itu juga menyenangkan orang tua kalian. Hormat dan patuh kepada orang tua. Pada gambar ini itu ada gotong royong, ya, membantu di halaman sekolah mungkin tuh, ya. Mengapa kita harus hormat kepada guru, ya? Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Ya, jawabannya adalah guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapatkan ilmu, pengetahuan dan keteladanan. Ya, guru juga membimbing kita, ya, dalam hal beribadah, membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, bergaul yang baik, ya, ajarkan seni, juga mengasuh dan membimbing, memperhatikan kita selama di sekolah. Nah, itulah mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru. Nah, contoh bagaimana kita hormatnya, ya, dengan bersikap santun, ya, berbuat baik dan benar, rendah hati terhadap guru, tidak sombong dan tidak merasa lebih pintar daripada guru. Sikap kalian bagaimana? Insyaallah aku selalu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, sekarang C, indahnya saling menghargai. Nah, semua manusia di dunia ini bermula dari Adam alaihissalam, kemudian berkembang, ya, dan akhirnya sampailah menjadi kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam bentuk, ya, suku, bangsa dan bahasa berbeda, baik warna kulit, ya, bentuk rambut, bahasa. Jadi semuanya harus kita hargai, ya. Semua perbedaan itu adalah
adalah anugerah dari Allah atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai pendirian orang lain. Ya, biasanya kita di kehidupan kita sehari-hari berbeda. Ya, baik hal masalah keduniaan maupun masalah akhirat. Contoh saja, kalau dalam hal beribadah ada yang sholatnya pakai kunut, ada yang tidak, ya. Ada yang baca basmalahnya dijaharkan, ada juga disirkan, disembunyikan waktu membaca Fatihahnya. Nah, jadi kita harus menghargai pendirian orang lain itu, ya. Jangan kita merasa kita paling benar, sholat kita lah yang paling bagus, bacaan ngaji kita yang paling bagus. Enggak boleh. Ya, kita sama-sama belajar selama di dunia ini. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Ya, menghargai keyakinan orang lain. Ahmad bertempat di tinggal lingkungan dengan Stefanus. Nah, ya. Dan mereka juga belajar sekolah yang sama. Walaupun saling atau berbeda agama, tapi mereka saling menghargai. Padahal kita dalam agama Islam sudah menjelaskan, lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu agamamu, bagiku agamaku. 3. Menghargai pendapat orang lain. Ya. Nah, nanti di hari sekolah biasa kita biasanya berdiskusi. Nah, diskusi, ya, berdiskusi. Lihat gambar itu, ada anak yang sedang berdiskusi, 7 orang siswa sedang belajar kelompok. Nah, di situ pasti ada perbedaan pendapat. Biasa kalian juga begitu kan dalam belajar? Ya, diskusi pasti ada perbedaan pendapat. Nah, dengan cara apa kalian harus menghargai pendapat orang lain? Ya, kalian cukup menjadi penengah dalam diskusi itu dan bijaksana dalam menghargai pendapat teman. Ya, tidak boleh misalnya langsung menyalahkan, tidak boleh. Diterima dulu pendapat yang lain, ditampung dulu. Ya, baru kita sepakati bersama apa yang harus kita lakukan. Nah, sikapku, insyaallah aku selalu menghargai orang lain. Ini cita-cita nih rangkumannya dibaca ya. 1 sampai 4 dibaca. Ya, ini juga ada berlatih ini. Kalau kalian berlatih, kerjakan bagian B ini. Bagian B ini. Bagian B ya, 1 sampai 8. Oke. Ya, ini. Bagian B 1 sampai 8. Ini untuk kegiatan KD 4-nya ini saja ya. Kamu kerjakan di buku ya. Dikerjakan KD 4 yang ini. Bagian C ya. Jadi ada 2 tugas kalian ya. Bagian B dan C. Itu dikerjakan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Nanti kita akan setelah pelajaran yang ketiga ini, berarti kita akan mid semester. Nah, tapi Bapak harap kalian kumpulkan semua ya.
tugas-tugas yang telah Bapak berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.